Istri Rasul yang berjumlah 9, seluruhnya menuntut kepada Rasul, ingin diberi perhiasan dan kekayaan dunia. Jadi istri Nabi juga sama, yang namanya cewek kan sama semuanya. Mau istri kiai, mau istri wali, mau istri Nabi sama, nuntut. Nah jadi Rasul dulu pernah dikeroyok oleh 9 istrinya itu. Semuanya nuntut ingin diberi perhiasan dan kekayaan dunia. Kalau bahasa kitanya mah, bang, abang itu kan nabi, utusan. Jadi nabi, jadi utusan itu kudu mikir atuh. Mikir apa? Saya tiap hari mikir kok. Ngaji, jihad. Ya bukan cuman itu doang pikirannya itu. Harus punya pikiran ingin ngebahagiain istri. Istri beliin kalung emas 10 gram sedang gelang 10 gram sedang, cincin, rumah, gedong, semua harus kayak gitu dong. Harus mikir jadi nabi. Rasul bingung kan menghadapinya. Akhirnya Allah turunkan ayat ini. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajik. Wahai kangjeng Nabi, katakan olehmu li azwajik kepada istri-istrimu yang jumlah 9, yang nuntut perhiasan dan kemewahan dunia. Katakan in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha. Kalau kalian semua ingin kehidupan dunia dan perhiasan dunia, fata'alaina umatti'kunna, maka mari ya Allah manfaatkan ilmu kami ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana sekarang? Surat Al-Ahzab ayat 26 ya. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardhan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Asbabun nuzul. Menurut ahli tafsir, setelah selesai perang Ahzab, strip miring perang Khandaq, maka Rasul dan para sahabat pulang ke Madinah. Maka Rasul dan para sahabat pulang ke Madinah. Begitu masuk waktu zuhur, datang malaikat Jibril. Begitu masuk waktu zuhur, datang malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasul supaya memerangi Yahudi Bani Quraidah. Maka Rasul dan para sahabat mengepung benteng Bani Quraidah. Selama 25 hari. Lalu Allah beri rasa takut
Lalu Allah beri rasa takut kepada mereka Bani Quraidah. Kepada mereka Bani Quraidah, akhirnya dapat dikalahkan oleh Rasul dan para sahabat. Akhirnya dapat dikalahkan oleh Rasul dan para sahabat. 700 pasukan Bani Quraidah terbunuh mati. 700 pasukan Bani Quraidah terbunuh mati dan 750 istri dan anak Bani Quraidah dan 750 istri dan anak Bani Quraidah dijadikan amat dan abid. Dijadikan amat dan abid. Maka untuk hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitab. Asbabun nuzul tadi sudah dicatat ya, tinggal dibahas saja. Jadi setelah selesai perang Ahzab, perang Khandaq, maka Rasul dan para sahabat pulang ke Madinah. Begitu masuk waktu zuhur, datang malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasul supaya memerangi Yahudi Bani Quraidah yang kemarin bersekutu dengan yang kemarin bersekutu dengan musyrikin. Maka Rasul dan para sahabat langsung berangkat mengepung benteng Bani Quraidah selama 25 hari. Lalu pada akhirnya Allah beri rasa takut kepada mereka Bani Quraidah dan alhamdulillah dapat dikalahkan oleh Rasul dan para sahabat sehingga 700 pasukan Bani Quraidah terbunuh mati dan 750 istri anak Bani Quraidah dijadikan amat dan abid. Maka untuk hal ini Allah Ta'ala menurunkan ayat wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitab wa anzala ladzina zaharuhum min ahlil kitab min sayasihim wa anzala dan Allah turunkan alladzina zaharuhum min ahlil kitab kepada ahlul kitab yakni Yahudi, zaharuhum yang kemarin dalam perang Khandaq bersekutu dengan musyrikin, min sayasihim dari benteng-bentengnya Yahudi Bani Quraidah. Artinya Allah perintahkan kepada Rasul dan para sahabat sepulangnya dari perang Khandaq, Allah perintahkan supaya perang melawan Yahudi Bani Quraidah. Maka Rasul dan para sahabat mengepung benteng Yahudi Bani Quraidah selama 25 hari. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitab min sayasihim wa qazafa fi qulubihim ru'ba. Lalu Allah beri rasa takut ke dalam hati mereka Yahudi Bani Quraidah sehingga Rasul dan para sahabat mendapatkan kemenangan dalam perang Quraidah. Fariqan taqtulun 700 pasukan Bani Quraidah terbunuh. Wa taksiruna fariqa 750 istri dan anak Bani Quraidah dijadikan amat dan abid. Wa aurasakum ardhahum dan harta mereka Yahudi Bani Quraidah berupa baik berupa tanah, rumah, amwal, toko, ardon, amwalahum, toko dan lain-lain Allah wariskan kepada Rasul dan para sahabat dengan cara menjadi ghanimah ya, keuntungan perang buat Rasul dan para sahabat.
sehingga mendapatkan banyak ghanimah tuh di dalam setelah perang Bani Quraidah itu. Rasul dapat bagian perkebunan di daerah Quraidah juga. Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain dapat ghanimah keuntungan perang dari perang Bani Quraidah. Wa ardolam tatauha, ditempel aja di nawa ardolam tatauha. Sedikit ada kisah ya yang kaitan dengan perang Bani Quraidah ya. Kisotun aja lah. Jadi setelah perang Quraidah kan dapat banyak ghanimah tuh. 750 istri dan anak Bani Quraidah dijadikan amat dan abid. Nah, di antara amat yang ditawan, di antara amat dari hasil tawanan perang Bani Quraidah ada yang namanya Siti Sofiyah binti Hayy bin Akhtob, putri dari ulama Yahudi yang bernama Hayy bin Akhtob, yang nasabnya itu kesananya itu nyambungnya ke Nabi Harun. Paling cantik lagi, sehingga para sahabat rebutan gitu kan. Pokoknya gua nggak setuju kalau Sofiyah bagian lu. Kata sahabatnya, iya gua juga nggak setuju, rebutan akhirnya. Akhirnya sepakat para sahabat bahwa Sofiyah diberikan kepada Rasul. Kalau untuk Rasul mau gua setuju, nggak iri gua. Akhirnya Sofiyah masuk Islam, lalu diperdekakan oleh Rasul dan dinikah oleh Rasul. Nah, di malam pertama di pipi Sofiyah itu ada luka memar gitu. Ditanya oleh Rasul, kenapa Sofiyah di pipi kamu ada luka memar? Kata Sofiyah, ini luka memar bekas ditempeleng oleh suami saya. Gara-gara saya di satu malam mimpi kejatuhan bulan. Jadi bulan jatuh ke pangkuan saya dalam mimpi itu. Pagi hari saya ceritakan mimpi itu kepada suami saya, langsung saya ditempeleng oleh suami saya. Saya juga nggak ngerti kok ujuk-ujuk suami saya nempeleng gitu. Padahal saya cuma ngasih tahu mimpi saya tadi malam. Terus kata Rasul, kamu tahu nggak Sofiyah takbir dari mimpi kamu itu? Ya nggak tahu, kata Sofiyah. Nah, kata Rasul, nih saya ngasih tahu sama kamu Sofiyah, bulan yang jatuh ke pangkuan kamu itu adalah saya, kata Rasul. Suami kamu itu tahu itu takbir mimpi itu, makanya kamu ditempeleng. Nah itu ya, terus wa ardon lam tatauha. Asbabun nuzul aja di situ di nawa ardon. Pada tahun 7 Hijriah, Rasul diperintah memerangi Yahudi Khaybar. Rasul diperintah memerangi Yahudi Khaybar. Rasul diperintah memerangi Yahudi Khaybar. Maka Rasul dan para sahabat dapat mengalahkan Yahudi Khaybar, sehingga tanah Khaybar yang belum terinjak sebelumnya dapat dikuasai oleh Rasul.
dapat dikuasai oleh Rasul. Maka untuk hal ini Allah Ta'ala menurunkan ayat wa ardon lam tatauha, dan aku wa ardon lam tatauha, ay wa aurasakum takdirnya, ardon lam tatauha, dan aku berikan kepada kalian wahai Rasul dan para sahabat ardon tanah Khaybar lam tatauha, yang belum pernah diinjak sebelumnya. Jadi tanah Khaybar itu belum pernah diinjak sebelumnya. Nah, setelah Allah perintahkan kepada Rasul supaya memerangi Yahudi Bani Khaybar, Rasul dan para sahabat langsung memerangi Yahudi Bani Khaybar dan kalah Yahudi Bani Khaybar, sehingga sehingga tanah Khaybar pun dikuasai oleh Rasul dan para sahabat setelah perang Bani Quraidah ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, Allah menguasai seluruh perkara. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkun. Asbabun nuzul menurut ahli tafsir, istri Rasul yang berjumlah 9, 1 Aisyah binti Abi Bakar, 2 Maimunah binti Haris, 3 Sofiyah binti Hayy bin Akhtab, 4 Ummi Salamah, 5 Zainab binti Jahshin, 6 Juwairiyah binti Haris, 7 Ummu Habibah binti Abi Sufyan, 8 Saudah binti Zam'ah, 9 Hafsah binti Umar, seluruhnya menuntut kepada Rasul, ingin diberi perhiasan dan kekayaan dunia. Maka untuk hal ini Allah Ta'ala menurunkan ayat. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik. Jadi istri Nabi juga sama, yang namanya cewek kan sama semuanya juga. Mau istri kiai, mau istri wali, mau istri Nabi sama. Nuntut. Nah, jadi Rasul dulu pernah dikeroyok oleh 9 istrinya itu. Semuanya nuntut ingin diberi perhiasan dan kekayaan dunia. Kalau bahasa kitanya mah abang itu kan nabi, utusan. Jadi nabi, jadi utusan itu kudu mikir atuh. Jadi nabi, jadi utusan itu harus mikir. Mikir apa? Saya tiap hari mikir kok. Ngaji, jihad. Ya bukan cuman itu doang pikirannya itu. Harus punya pikiran ingin ngebahagiain istri. Istri beliin kalung emas 10 gram sedangke,
gelang 10 gram sedang, cincin, rumah, gedong, semua harus kayak gitu dong. Harus mikir jadi nabi. Rasul bingung kan menghadapinya. Akhirnya Allah turunkan ayat ini. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajik. Wahai Kangjeng Nabi, katakan olehmu li azwajik kepada istri-istrimu yang jumlah 9 yang nuntut perhiasan dan kemewahan dunia, katakan in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau kalian semua ingin kehidupan dunia dan perhiasan dunia, fata'alaina umatti'kunna, maka mari saya ceraikan kalian. Wa usarrihkunna, saya serahkan kalian sarahan jamila, dengan cerai yang baik. Saya antarkan pulang ke rumah orang tua kalian atau ke rumah saudara kalian. Kalau kalian lebih memilih kehidupan dunia. Tapi wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa darul akhirah, kalau kalian ingin rumah tangga dengan saya karena Allah, karena Rasulullah, karena desa akhirat, maka kalian harus terima hidup dengan saya apa adanya. Dan Allah berjanji, fa innallaha a'adda lil muhsinat, Allah berjanji untuk istri-istri yang berbuat baik minkunna dari kalian, ajrun azim, Allah janji akan memberi pahala yang besar, yakni surga. Jadi ayo silahkan pilih. Ini Allah yang ngasih pilihan, kata Rasul. Turun ayat ini Allah yang ngasih pilihan. Silahkan kalian mau kesenangan dunia. Kalau kalian ngotot pengen kesenangan dunia, ya saya antarkan pulang ke rumah orang tua atau kakak. Saya serahkan dengan baik-baik. Tapi kalau kalian ingin bertahan rumah tangga dengan saya sampai akhirat, ya harus terima hidup apa adanya. Cari cing, daripada diem aja istri Rasul yang jumlah 9. Ayo silahkan pilih Aisyah, kata Rasul. Ayo tadi mana yang ngoceh itu? Ayo tungkul bagaimana itu? Sekak. Diem aja. Akhirnya alhamdulillah pada milih akhirat semua itu, istri Rasul yang jumlah 9. Nah istrinya Ibnu Hajar juga sama. Ibnu Hajar kan kiai, beliau lebih memilih hidup sederhana. Ibnu Hajar ya lebih memilih hidup sederhana, seada-ada gitu, seada-ada, lebih memilih hidup sederhana. Lettingannya Imam Romli. Nah kalau Imam Romli mah kaya. Nah begitu istri Ibnu Hajar ke pasar, di pasar ketemu istri Imam Romli. Akhirnya kata istri Ibnu Hajar, orang menjadi istri kiai itu enak. Lihat ge, turun dari mobil Alphard, gelangnya aja 100 gram, kalung 100 gram, cincin, udung bermerek, pakaian bermerek, sendal bermerek. Lah saya jadi istri kiai, sendal jepit, gelang karet. Aduh, parah istilah salaki. Kajian ke balik di pasar mah kudu dicarekan itu. Cina mikir pokoknya. Pulang dari pasar biar mau gua marahin nanti, biar mikir tuh kiai itu. Suami itu biar mikir. Begitu pulang dari pasar ngadat istri Ibnu Hajar, sangke langsung dibantingin. Cemberut aja ditanya oleh Kiai Ibnu Hajar, ini ada apa ini? Pulang dari pasar ke ujuk-ujuk ngadat ini. Kena virus kali ya? Kata istrinya, jadi kiai teh atuh kudu mikir, Bang. Ya aing tiba itu mikir, muka kita mikir aing. Kata Kiai Ibnu Hajar. Magahan ngaji mikir aing. Mikir naon nih maksudnya? Atuh kayak kiai lain orang mah punya mobil Alphard,
Oh, itu rupanya. Tadi saya di pasar ketemu tuh sama istrinya Imam Romli. Istrinya Imam Romli mah enak jadi istri kiai itu. Gelang 100 gram, kalung 200 gram, turun dari mobil Alphard. Lah saya istri kiai sendal jepit, gelang karet. Sedih. Oh, ini rupanya permasalahannya, kata Kiai Ibnu Hajar. Ya udah, kalau kamu pengen dunia, nggak apa. Saya kasih kamu dunia, tapi rumah tangga sampai di sini saja. Yuk ikut saya, kata Ibnu Hajar. Ngambil bata di pinggir rumah, diikat pakai tali plastik, ceburin ke sumur, diangkat jadi emas itu. Nah ini apa? Emas. Kamu kan pengen ini, ya udah silahkan ambil. Tapi rumah tangga dengan saya sampai di sini. Diem aja istrinya sekak dia. Ayo ambil, udah. Saya anterin kalau mau dianterin pulang, mah yuk. Naik ojek. Saya anterin pulang kalau kamu pulang. Ayo ambil, nggak mau istri ya diem ya. Nah kalau nggak mau, ya berarti kamu pengen dengan saya. Kalau pengen dengan saya, ya hidup terima apa adanya. Nah itu ya, jadi ngikutin akhlak Rasul ya Imam Ibnu Hajar. Ya nisa Nabi, wallahu alam bisa.